Halo teman-teman, saya sering dapat pertanyaan, apakah HP Jepang yang sudah dipasang kartu ya, yang sudah keluar sinyalnya, sudah bisa dipakai dengan normal, kemudian kita ingin reset pabrik, kembali ke pengaturan pabrik, tiba-tiba sinyal hilang. Apakah memang begitu atau tidak? Nah sebenarnya kalau kita mau nalar, HP apapun ya, kalau sudah didaftar emailnya, sekali itu untuk selamanya. Misalnya teman-teman beli HP baru, kemudian teman-teman ingin jual lagi atau ingin mungkin hapus karena memorinya udah terlalu penuh, teman-teman kembali ke setelan pabrik, mau berapa kali reset pabrik pun pasti tetap bisa keluar sinyalnya kan, karena emailnya sudah terdaftar. Nah itu berlaku juga sebenarnya untuk HP-HP Jepang, dan nggak cuma HP Jepang, HP dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, yang emailnya terdaftar harusnya sih aman-aman saja. Tapi agar lebih jelas, kita mau coba langsung praktekkan. Ini XZ2 Premium, saya pakai kartu Telkomsel ya, Telkomsel, dan teman-teman bisa lihat ini jaringannya 4G dan lumayan penuh, walaupun ini lagi mendung, tapi lumayan bagus, jaringannya bagus kok. 4G, kemudian posisi juga sudah di the bloatware, jadi aplikasi Jepangnya sudah dihilangin semua. Nah kita mau coba setel pabrik, artinya atau kita reset pabrik. Kita masuk ke setelan atau pengaturan, kemudian kita masuk ke sistem, terus masuk ke lanjutan, kita masuk ke opsi setel ulang. Nah ini reset ke setelan pabrik, teman-teman bisa lihat ya, reset ke setelan pabrik, kita klik saja. Kemudian ada ini hapus semua data, kita klik saja. Ditanya lagi hapus semua data, ya kita hapus saja datanya. Oke, ini sudah mulai kembalikan ke setelan pabrik. Nah kita tunggu ya, biasanya sih tergantung berapa banyak memori atau aplikasi yang sudah terinstall di dalam HP ini. Kalau misalnya aplikasinya baru sedikit, ya pasti akan cepat. Ini kebetulan masih betul-betul belum dipakai ya, jadi nggak terpasang aplikasi apapun, cuma ada beberapa foto saja kemarin untuk cek kamera. Jadi masih sedikit sih memorinya, harusnya sih nggak terlalu lama untuk kembali ke setelan pabriknya. Nah memang kadang-kadang kenapa kok kita ragu untuk kembali ke setelan pabrik? Karena ya tadi ada beberapa yang bilang, Bang, HP-nya habis di reset pabrik, sinyalnya hilang. Nah, saya sendiri belum pernah ngalami ya, habis di reset pabrik tiba-tiba sinyalnya hilang. Saya belum pernah ngalami sih yang seperti itu, tapi kalau lihat komentar-komentar atau kadang ada orang yang WA atau chat di Facebook, mereka selalu tanya seperti itu. Dan kemarin sih memang ada yang pernah kasus seperti itu XZ3, habis di reset pabrik, sinyalnya hilang. Terus dibawa ke tempat saya, kemudian saya cek, ternyata bukan HP-nya tapi kartunya, karena kartunya dia dipindah ke HP lain pun nggak keluar sinyalnya. Sementara HP-nya dia dipasang kartu lain, sinyalnya aman-aman saja, jadi ternyata kartunya. Nah kasus-kasusnya sih seperti itu. Tapi kalau yang di reset tiba-tiba hilang jaringan, saya belum pernah dapat ya. Tapi memang kalau habis di reset pabrik, pasti jaringan internetnya pertama kali hilang. Kenapa? Karena setelan APN-nya juga hilang. Nah itu tinggal disetting APN lagi sih. Tapi jaringan selulernya tetap masih ada. Cuma internetnya aja nggak jalan. Cuma itu disetting APN juga kembali lagi normal. Kelar masalahnya. Nah kita mau lihat nih. Hasilnya bagaimana setelah kita kembali ke setelan pabrik. Nah ini udah mulai nih. Udah mulai masuk logo booting. Xperia. Masih tunggu dulu. Oke, tunggu dulu ya. Nanti kalian boleh percepat kok 10 detik 10 detik gitu. Ini kebetulan saya ambil gambarnya pakai Sharp SHV42 atau R2 ya. Sharp R2 Aquos. Nah, minusnya Aquos ini untuk video itu nggak ada pause-nya. Nggak ada tombol pause seperti yang saya pernah bahas ya di kelebihan dan kekurangan Sharp R2 itu. Jadi kalau kita ngambil video seperti ini harus langsung sampai selesai. Kalau pakai Sony kan kita bisa pause dulu. Mungkin kalau lagi booting ini kita pause dulu sampai nanti udah mulai masuk ke setelan menu baru kita nyalain lagi kameranya. Karena terus terang saya nggak terlalu suka edit-edit video. Kalau yang saya bikin channel YouTube buat anak saya itu videonya editan semua. Nah itu memang butuh waktu sih, butuh waktu yang lama. Apalagi bikin subtitlenya itu kita ngetiknya tuh lama banget. Kadang satu video itu bisa ngerjainnya 2 hari. Padahal videonya nggak bagus-bagus amat. Karena editingnya juga cuma pakai KineMaster yang nggak berbayar. Jadi masih ada
watermarknya KineMaster. Nah, tapi kayaknya saya kalau harus bikin seperti itu bakalan nyita banyak waktu, sementara saya nggak terlalu punya banyak waktu. Jadi ya saya nggak pakai edit-edit video, langsung aja. Ini sudah selesai. Selamat datang bahasa Indonesia. Kita mulai saja. Kemudian terima saja. Oh ya, kalau bisa dicentang semua dan diterima ya. Tujuannya biar bisa update sistem. Nah biasanya kalau kita nggak terima, nggak dicentang, kadang-kadang nggak dapat update sistem sih. Dan kelebihannya sih bisa di root. Kalau kita sudah allow tadi malah nggak bisa di root. Saya sendiri belum pernah ngerut, cuma ini kata customer yang biasa ngerut HP Sony. Siapkan offline, lanjutkan saja. Oke, kemudian ini berikutnya. Ini kita sudah nyalakan semua, setuju aja. Kemudian pinnya kita lewati aja, nggak usah pakai pin, lewati. Terus tunggu sebentar, suruh nunggu lagi. Tapi kalau kita lihat di sini jaringannya ini kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Anda siap pergi, selesai. Oke, nah kita lihat hasilnya. Setelah dia di reset pabrik, ini close saja. Nah apa hasilnya? Memang betul ya. Jadi jaringannya kayak nggak ada gitu. Tapi apakah memang betul-betul ini nggak ada jaringan? Kita lihat. Oh ya, bahasanya dia balik lagi ke bahasa. Oh ini masih bahasa. Oh iya tadi bahasa Indonesia ya. Cuma aplikasi Jepangnya dia balik lagi semua. Kan tadi sudah di the bloatware. Tapi aplikasi Jepangnya balik lagi. Nah kenapa kok? Ini dia. Jaringan selulernya tetap kebaca teman-teman. Kalau emailnya aman, sebenarnya walaupun di reset pabrik, jaringan seluler ini tetap terbaca. Mungkin tadi butuh loading ya untuk baca. Walaupun sinyalnya ini nggak penuh sih. Dia cuma berapa nih? 2 bar dari 4 bar setengahnya. Nggak masalah. Tapi jaringan internetnya nggak ada. Nah, kenapa ya? Karena kan kita tadi sudah reset pabrik, jadi kalau kita masuk ke setelan pasti APN-nya sudah kosong. Nah, coba kalau kita setting APN lagi, seperti biasa ya, setting APN Sony all operator kecuali smartphone itu internet. Sebenarnya ini bukan cuma Sony tapi HP Jepangan. Kemudian internet lagi, APN-nya diisi internet, huruf kecil semua. Yang lain nggak usah kita isi, tapi jenis APN-nya kita isi. Default, SUPL, WAP. Oke, dan kita simpan, kita aktifkan. Apakah jaringannya kembali? Ya, jaringannya kembali. Dia walaupun H+ ya, tapi ini pasti jadi 4G kok. Ini memang lagi mendung, jadi Telkomsel agak jelek di tempat kami. Ya, jadi aman ya teman-teman ya. Walaupun dia di reset pabrik, kalau emailnya sudah terdaftar, sudah pasti akan aman, baik jaringan seluler maupun jaringan internetnya. Memang awalnya jaringan internet hilang, tapi itu wajar karena APN-nya juga settingannya hilang. Nah, coba kita mau masuk ke mode pesawat untuk ngeluarin 4G-nya. Mode pesawat kita tunggu aja dulu. Terus coba kita nyalakan lagi mode pesawatnya. Apakah dia keluar 4G-nya? Masih H+, tapi jaringannya turun. Ya, kalau ini sih karena memang jaringan internet Telkomsel lagi down ya, apalagi di tempat kami. Jadi ya wajar-wajar saja. Tapi yakin sebentar lagi pasti dia akan jadi 4G. Kalau kita sudah bawa keluar, dia akan jadi 4G. Atau untuk membuktikannya, kita bawa aja keluar. Terang banget. Terang banget ya. Pengaturan cahayanya terlalu terang. Aduh, sebentar. Ini terang banget nih. Nah, nih, oke, sip. Masih H+. Telkomsel. Mungkin masuk ke setting jaringan internet Telkomsel, 4G-nya kita matikan, kita nyalakan lagi, atau kuotanya kita matikan. Oke, kita nyalakan lagi. Masih H+ juga, tapi enggak apa teman-teman, yang jelas ini jaringannya jalan kok. Memang Telkomsel lagi jelek aja, kayaknya sih begitu ya. Ya itu teman-teman, jadi aman ya, walaupun kita reset pabrik, jaringan tetap aman, tetap bisa balik lagi sinyalnya.
Tapi masih penasaran nih, kenapa dia H+ ya? Kenapa nggak jadi 4G lagi? Oke, harus kita buktikan dong bahwa ini tetap 4G. Oke sayang. Coba kita restart ya. Mau kemana mah? Oke. Kita tetap di luar aja ya. Siapa tahu jaringannya di sini lebih bagus daripada di dalam. Kayaknya ini setting videonya ini deh. Terlalu terang deh. Jadi gambarnya juga jadi terlalu terang. Masih H+ ternyata teman-teman. Tapi saya rasa ini normal karena memang jaringan Telkomsel lagi jelek ya. Oke, tapi aman kok, tenang aja. Oke, itu dia videonya. Nanti kalau misalnya dia berubah jadi 4G nanti aku kasih tahu ya di kolom komentar.